cara langsung sebelum kita maju ke babak yang selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi ya, mungkin saya ingin dari teman-teman sendiri gitu. Dari teman-teman sendiri yang ini udah semester 5 ya, udah ngambil statin 1 sama statin 2 udah ngambil lah. Apa sih eh, makna atau pengertian dari peluang itu sendiri yang teman-teman pahami sampai sejauh ini gitu? Mungkin satu orang dari perempuan dan satu orang laki-laki bisa menjawab, dipersilahkan. Oke, siapa ini? Yang pertama tadi selfie ya, cewek ya. Selfie, selfie Maharani. Silahkan. Menurut saya, Kak, peluang itu eh, seberapa besar kemungkinan sesuatu itu akan terjadi. Oke, baik. Terima kasih selfie. Lanjut, Dani Dermawan. Izin menjawab, Kak. Menurut saya peluang dari sebuah pengembangan produk itu kemungkinan atau kesempatan yang bisa diperoleh perusahaan untuk mengembangkan suatu produknya gitu, Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, jawaban dari teman-teman tadi duanya itu benar ya, tidak ada yang salah gitu. Peluang itu merupakan kesempatan yang akan kita miliki itu bagaimana sih? Nah, dalam peluang yang dalam identifikasi peluang ini nanti kita mengharapkan dari teman-teman semua itu bisa gitu paham gitu proses identifikasi peluang itu bagaimana sih sebenarnya gitu dalam P3 ini gitu. Terus kemudian mampu mengenali peluang dalam pengembangan produk itu sendiri. Nah, di sini ada garis besarnya, oke nggak usah dibaca ya. Nah, di sini peluang. Apa sih peluang itu gitu. Nah, tadi kan teman-teman sudah jelasin Kak kesempatan Kak bagaimana kita dapat melihat kemungkinan sesuatu dapat kita kembangkan. Nah, di P3 itu sendiri, peluang itu merupakan ide untuk sebuah produk yang akan kita kembangkan ke depannya. Mungkin dari perkenalan mata kuliahnya pengembangan produk mungkin teman-teman udah tahu gitu. Akhirnya dari perkuliahan ini nanti ujungnya itu apa gitu. Output dari perkuliahan ini di akhir itu nanti apa. Nah, jadi nanti di perkuliahan ini harapannya gitu teman-teman itu bisa menghasilkan sebuah produk yang baru gitu di pasaran gitu. Nah, sebuah produk yang memiliki kelebihan tersendiri gitu. Mungkin dari produk-produk yang sudah ada selama ini gitu. Nah, dalam P3 itu sendiri juga disebutkan bahwa peluang ini merupakan sebuah deskripsi di awal produk gitu. Sebuah deskripsi sebelum kita memulai, oh ini dibutuhin nih sama masyarakat, oh ini harus dibuat gitu. Kita harus mendeskripsikannya di awal gitu. Nah, terus peluang ini dapat juga disebutkan sebagai kebutuhan masyarakat yang kita ketahui. Nah, kebutuhan masyarakat ini kita ketahui namun belum terpenuhi gitu. Namun belum terpenuhi. Kemudian bisa juga peluang ini disebut sebagai penemuan-penemuan teknologi baru. Mungkin ini kalau di kita di eh, tahap strata 1 atau S1 itu mungkin kalau penemuan teknologi baru ini belum terlalu dipaksakan gitu. Nah, jadi namun itu menjadi salah satu peluang dari P3 sendiri. Nah, kemudian keseimbangan kebutuhan dan solusi. Apa sih maksudnya keseimbangan kebutuhan dan solusi? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Kita dapat melihat peluang itu apabila kita dapat menemukan di masyarakat itu ada butuh sesuatu gitu. Namun di masyarakat juga itu belum ada dipasarkan gitu. Nah, itu merupakan sebuah kebutuhan yang kita tahu cara mengembangkannya berarti kita dapat memenuhinya dengan menghasilkan sebuah solusi begitu. Kemudian di sini juga dapat dilihat pada tahap awal pengembangan ketidakpastian menutupi masa depan sehingga peluang itu disebut juga sebagai sebuah hipotesis. Nah, pada umumnya peluang itu dapat kita nilai begitu. Keberhasilannya sejauh apa, kemungkinan itu gagalnya sejauh apa. Pada umumnya itu bisa kita nilai gitu. Seperti contoh singkatnya itu
dalam konsumen di perusahaan Procter dan Gamble ini, mungkin peluang yang bisa kita hasilkan itu adalah kita membuat keluaran alat pembersih jenis baru gitu. Dan mungkin saja peluang itu belum tidak semata-mata harus keluar dari kita sendiri gitu. Peluang itu tidak semata-mata dari kita yang menganalisis gitu. Nah, terkadang peluang itu seandainya kita punya perusahaan gitu kan. Kita punya perusahaan entah contohnya produk makanan lah, contohnya produk makanan. Nah, terus dari pelanggan-pelanggan yang udah biasa datang ke kita itu beberapa kali pasti ada yang menyampaikan kepada kita gitu. Mbak atau Pak atau Ibu gitu, tolong dong gitu. Kayaknya kalau diproduksi jenis rasa ini, itu bagus deh gitu kan. Nah, terus dari tanggapan-tanggapan dari pelanggan itu tadi, dari saran-saran dari pelanggan itu tadi, kita juga dapat menemukan sebuah peluang gitu. Nah, kemudian di sini dapat kita lanjut. Nah, sebentar lagi kita akan belajar jenis-jenis peluang itu, jenis-jenis peluang itu apa aja gitu, dan di mana saja, dan identifikasinya itu langkah apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita dapat mengetahui sebuah peluang pengembangan produk. Nah, dalam di teknik industri sendiri dalam basis yang berbasis teknologi itu ada dapat kita klasifikasikan ke dalam dua dapat kita klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama itu adalah pengetahuan tentang teknologi, terus yang kedua itu adalah pengetahuan tentang pasar. Nah, ini di sebelah kanan di sini teman-teman dapat melihat gitu Dapat terkait ya kak kayak pengetahuan. gini posisinya. Suruh gue. Halo Syakira, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak kak, maaf kak kepencet. Oke, baik. Lebih diperhatikan lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat melihat gitu, untuk mencari peluang itu kita juga harus menganalisis ke pasar gitu. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud horizon 1 itu di tahap yang bagaimana, horizon 2 itu di tahap yang bagaimana, dan di horizon 3 itu di tahap yang bagaimana. Nah, di sini sendiri sebenarnya teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Apabila sudah berada di horizon 3 berarti kita harus menemukan sebuah kategori produk baru untuk dikembangkan begitu. Berarti benar-benar produk itu dibutuhin sama masyarakat, namun sama sekali belum ada di pasar dan sama sekali belum ada produknya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke jenis peluang, masih di jenis peluang gitu. Nah, di sini kita dapat melihat jenis kesempatan atau peluang yang dapat kita lakukan gitu dalam pada saat proses skala perbaikan gitu. Pada saat kita ingin melakukan proses pengembangan produk gitu. Nah, di sini ini sebenarnya ini horizon 1, ini yang cakrawala. Cakrawala ini sebenarnya horizon 1, horizon 2, horizon 3 gitu. Nah, ini seperti yang di atas tadi, seperti yang di atas ini mungkin teman-teman sudah bisa baca begitu. Nah, apabila di horizon 1 itu skala perbaikan yang bisa kita lakukan itu biasanya peningkatannya lumayan besar. Lumayan besar di mana kita dapat melakukan perluasan, penambahan variasi, terus mereduksi biaya yang ada di pasar. Nah, biasanya tingkat resiko apabila kita masih melakukan pengembangan produk di tingkat horizon 1 itu adalah masih rendah. Nah, mungkin yang untuk horizon 2, horizon 3 ini dapat dibaca dan dapat dibandingkan juga sama teman-teman gitu. Apa sih pada saat tahap mana sih gitu resiko pengembangan produk itu sangat tinggi atau pada tahap bagaimana sih pengembangan produk itu rendah begitu. Nah, oke, kemudian di sini kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu proses identifikasi peluang. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada struktur turnamen identifikasi peluang. Jadi di saat kita mengidentifikasi peluang itu kita nggak bisa langsung kayak memutuskan, oh ini dibutuhin nih gitu. Ini dibutuhin, berarti ini harus dibuat gitu, tanpa melihat kondisi pasar, tanpa melihat kondisi pasar, tanpa melihat kebutuhan apakah itu memang bakal berguna atau enggak. Kita nggak bisa begitu gitu, nggak bisa langsung kayak analisis menurut pandangan pribadi itu bisa dikembangkan, itu langsung dikembangkan, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam pengembangan produk sendiri, maaf,
di dalam pengembangan produk sendiri itu ada bertahap gitu. Pertama kita harus mengkonsep temanya apa sih, ke bagian mana sih yang mau kita analisis begitu. Terus habis itu sistem level design. Nah, di bagian sistem level design ini kita harus melevelkan tingkat kebutuhan, tingkat peluang itu ke bagian mana saja tingkat-tingkatnya. Ini ke masyarakat kah? Ini ke masyarakat lingkup ini kah? Ini kemana? Ini ke masyarakat lingkup ini kah? Atau ke bagian kesehatan atau ke bagian mana? Nah, setelah kita eh, memisahkan gitu secara tahap level-levelnya, kita memulai untuk mendesain gitu. Mendesain contohnya ke dunia kesehatan. Contohnya kita membutuhkan pengembangan produk ke dunia kesehatan, dibutuhkan di sebuah rumah sakit atau di beberapa rumah sakit setelah melakukan definisi. Ada produk atau pengembangan alat baru yang dibutuhkan untuk pasien gitu. Nah, dan dari analisis yang telah kita lakukan, dari identifikasi yang telah kita lakukan itu memungkinkan untuk dikembangkan gitu. Kita memulai detail desainnya, kegunaannya bagaimana, terus ukuran alat itu bagaimana gitu. Nah, kemudian setelah kita mendesain, kita harus melakukan pengetesan gitu, melakukan pengetesan terhadap alat tersebut. Apakah alat tersebut layak untuk digunakan? Apakah layak peralatan tersebut, produk yang kita kembangkan tersebut layak untuk dipasarkan gitu. Setelah semua uji tersebut kita lalui, baru kita benar-benar memproduksi di tahap akhir gitu, memproduksi produk jadinya begitu. Nah, kemudian di sini untuk identifikasi peluang sendiri itu yang pertama itu biasanya tujuannya itu kita untuk menghasilkan sejumlah besar peluang ini untuk menciptakan lebih banyak peluang begitu tanpa mengorbankan kualitas rata-ratanya. Maksudnya apa di sini teman-teman? Kita harus melihat peluang ini agar nanti di akhir itu nggak rugi. Kenapa sih bisa rugi itu? Karena apa gunanya kamu mengembangkan sebuah produk yang pada umumnya nanti nggak laku gitu di pasaran, nggak dibutuhin sama masyarakat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu mencari peluang berkualitas tinggi. Jadi maksudnya di sini kita harus produk yang kita keluarkan itu selain dibutuhkan sama masyarakat tentunya juga memiliki kualitas gitu. Nah, yang ketiga ini adalah menciptakan variasi. Nah, maksudnya di sini itu sebenarnya selain dalam menciptakan variasi ini kita tidak harus menemukan yang benar-benar baru ya teman. Di sini kita juga bisa mengembangkan produk itu dengan sudah ada, namun kita ubah atau kita lebih maksimalkan gitu fungsi dari produk yang sudah ada itu. Nah, di sini proses identifikasi peluang itu ada 5, yaitu yang pertama itu menetapkan piagam ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita menetapkan kategorinya, menetapkan peringkat produk ini akan dikembangkan sejauh mana gitu. Nah, di sini mungkin bisa dibaca sama teman-teman ada 6 gitu proses identifikasi dari peluang itu sendiri. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau saya ngajarnya kurang baik juga soalnya kondisinya kurang sehat juga. Mungkin kita singkat-singkat aja gitu ya. Nah, di sini mungkin untuk langkah pertama itu tadi menentukan menentukan piagam atau menentukan standar ini. Sebenarnya ini lebih ke standarnya gitu. Standar dari produk yang akan dikembangkan ini bagaimana, sejauh apa sih inovasi yang kamu punya untuk mengembangkan gitu. Nah, terus di sini juga kita akan mendefinisikan produk yang akan kita buat. Terus menargetkan gitu kapan contohnya produk itu akan layak dipasarkan gitu ke masyarakat. Nah, sini juga ada langkah kedua dari analisis itu tadi kita melihatlah nilai-nilai keseimbangan ke pasar itu bagaimana gitu. Nah, terus di sini juga teknik untuk menghasilkan peluang itu sendiri. Mungkin nanti untuk yang keenam jenis proses identifikasi peluang ini mungkin bisa lebih teliti, lebih jelasnya dibaca sama
sama teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini juga, nah ini meniru tapi lebih baik. Ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin produk itu sudah ada gitu. Sejauh ini mungkin teman-teman sudah ada banyak melihat ya. Kalau katanya, ih ini niru nih, niru produk sebelah, niru produk sebelah. Nah, tapi dalam proses pengembangan produk ini teman-teman sebenarnya meniru itu tidak salah, tapi ada beberapa step, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan begitu. Nah, mungkin kita kalau dari tampilan fisik sering kita melihat, oh ini sama aja gitu. Tapi pada saat kita mendalami, pada umumnya pasti di situ ada terjadi pengembangan produk begitu. Pasti ada kelebihan dari salah satu produk yang kita sering bilang meniru itu pasti ada kelebihannya tersendiri dari produk awalnya begitu. Nah, di sini juga ada tujuan dari kita mengidentifikasi peluang ini tadi adalah mendorong inovasi gitu agar dari pasar bawah itu dapat lebih berkembang lagi gitu. Nah, kita dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan kita dapat menjualnya dengan harga yang lebih murah. Itu adalah tujuan dari proses produksi, proses pengembangan produk gitu. Nah, kemudian di sini juga untuk identifikasi peluang tersendiri kita juga membutuhkan sumber ide. Gitu. Sumber ide ini kita dapat memperoleh dari banyak sumber ya teman-teman. Bisa dari kita observasi secara langsung ke masyarakatnya, bisa kita dari sosial media, bisa kita dari apa ya? Bisa kita dari melakukan penelitian gitu. Nah, itu banyak sumber-sumber ide yang dapat kita lakukan sebelum kita melakukan pengembangan produk. Nah, kemudian ini ada tujuan penyaringan ide-ide itu tadi. Nah, setelah kita mendapatkan banyak ide, kita harus menyaring. Mungkin teman-teman di sini juga udah nggak perlu bertanya gitu, kenapa sih ide-ide yang kita miliki itu harus disaring? Iya iyalah, gimana ya bilangnya? Nggak mungkin semua ide yang udah kita punya itu kita kembangin gitu. Kita harus memilih salah satu yang benar-benar baik, yang benar-benar nanti dalam proses pengembangannya dapat efektif dan dapat berguna begitu. Nah, langkah keempat ini, nah sebenarnya berkelanjutan ya teman-teman dari langkah pertama sampai langkah keenam itu. Nah, seperti di langkah keempat ini kita mengembangkan peluang yang menjanjikan. Bagaimana sih contohnya peluang yang menjanjikan itu, Kak? Peluang yang menjanjikan itu merupakan sebuah peluang yang di saat kita sudah memproduksi nanti produk yang kita hasilkan ini tidak laku di pasar itu cuma dalam waktu singkat begitu. Tidak hanya dalam waktu kayak booming nanti ujung-ujungnya redup. Nah, kita tidak ingin menghasilkan produk yang seperti itu ya teman-teman. Kita pasti ingin menghasilkan produk yang bisa dibutuhkan oleh pasar, memiliki banyak demand dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sini juga teman-teman dapat melihat struktur dari identifikasi peluang itu sendiri. Nah, ini langkah kelimanya. Nah, langkah kelimanya, nah untuk RWW ini nanti bakal saya share kepada teman-teman, teman-teman bisa belajar lebih. Nah, di sini nanti cara melihat peluang itu ada beberapa pertanyaan gitu, ada beberapa pertanyaan yang sebelum kita melanjutkan proses pengembangan produk itu kita harus menjawab, kita harus menyesuaikan gitu, menyesuaikan ke produk kita. Nanti dari RWW ini sendirilah yang menunjukkan apakah produk tersebut layak atau tidak untuk diproduksi lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari RWW itu merupakan real win worth it, dari R-nya, dari W-nya, dari RWW, dari W-nya juga. Nah, nanti dari RWW inilah yang menyatakan apakah nanti produk teman-teman itu bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa sampai produk jadinya atau tidak. Nah, terus langkah yang keenam itu kita melihat hasil dari proses yang udah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya untuk pertemuan kita di pertemuan yang ketiga ini sebenarnya nggak banyak ya teman-teman gitu. Sebenarnya nanti lebih banyaknya itu di pertemuan selanjutnya. Mungkin teman-teman nanti bakal mendapat lebih banyak materi. Nah, tapi sebenarnya di pertemuan tiga ini, di analisis peluang ini, saya sebenarnya punya satu PPT lagi gitu. Tapi itu nanti mungkin saya share aja, saya share ke ketua. Saya share ke ketua kelas teman-teman, nanti bakal dibagi ke teman-teman itu yang lebih lengkapnya. Tapi kemarin karena yang dapat materi yang di-share dari Pak Yudi ini, jadi ini saya ya ini yang saya sampaikan kepada teman-teman begitu. Nah, terus mungkin sebelum menutup perkuliahan pada hari ini,
kita halo Kak. Baik, sebentar ya teman-teman. Ada